Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Coba waktu kita diproses dulu dari tanah sampai jadi bayi, kita dimakani, kita diminumi, dijaga, dipelihara, tahukah kita? Karena ketidaktahuan kita, itulah kita selama ini membangkang kepada Allah. Karena kita tidak tahu sejarah kita sendiri. Bagaimana mungkin kita ingin tahu sejarahnya orang lain, sejarah diri kita sendiri saja tidak tahu, ya tidak? Iya. Masya Allah. Maka dari itu sejarah kita saat dicipta dari tanah, itu sudah ditiupkan roh. Makna ditiupkan roh mudahnya begini. Tanah itu bisa berproses karena uripe Allah. Dimakanilah tanah itu, diminumilah tanah itu, dijagalah, dicukupilah tanah itu, dibimbing dan dibimbing selalu hingga menjadi tumbuhan, dibimbing lagi menjadi hasil dari tumbuhan buah-buahan, sayuran padi, dibimbing lagi dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita, dibimbing lagi menjadi sel sperma dan sel telur, dibimbing lagi menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin dan bayi. Itu semua saat kita masih malam. Itu perjalanan malam. Apa malam itu? Ketika kita tidak ada, ketika kita masih gaib, maka paslah dengan ayatnya di dalam Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Itulah maknanya. Isra-nya seluruh manusia dari Tuhannya berjalan menuju minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna, dari tanah Masjidil Haram sampai diproses, diperjalankan hingga menjadi bayi yang suci. Digambarkan Nabi Muhammad waktu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di dalam Masjidil Aqsa sudah ditunggu oleh para malaikat, sudah ditunggu oleh para rasul dan sebagainya hingga sholat jamaah. Itu artinya apa? Di dalam Al-Quran kan tak ada keterangan itu, ya kan? Adanya hanya di hadis, ya kan? Waktu Isra Mi'raj itu. Itu maknanya ketika bayi sudah diisrokan sampai dari Masjidil Haram tanah sampai ke Masjidil Aqsa, yakni jadi bayi, maka bayi itu sudah lama ditunggu-tunggu oleh ayah ibunya. Setelah bayi itu terlahir, maka bahagialah ayah ibunya, maka berjamaahlah mereka. Kumpul, itu maknanya sholat jamaah itu. Tujuannya untuk apa sih bayi itu dicipta? Tujuannya untuk apa sih Nabi Muhammad itu di Isra Mi'raj kan? Tujuannya tidak diterangkan untuk terima sholat 5 waktu di ayatnya. Tapi haulahu linuriyahu min ayatina, ayatnya supaya engkau bisa menyaksikan ayat-ayatku. Itulah tujuan seluruh umat manusia diciptakan, agar tahu bahwa dirinya ini hanya ayat-ayat Tuhannya, bukan ayat-ayat manusianya. Manusianya tidak punya apa-apa kok punya ayat. Iya tidak, Kang Mas? Luar biasa, Masya Allah. Jadi kalau manusianya tidak punya ayat, yo meneng wae, enjoy wae. Gus, ini ada sedikit yang tentukan dalam kemakrifatan itu bagaimana kalau dalam pandangan. Ketika kolbu dalam pandangan, saya baca literasi buku tasawuf ya,
seperti Imam Al-Ghazali ya, bahwa tempat datangnya kasaf dan ilham, itu kan dititik beratkan kepada kolbu ya, menurut orang-orang sufi itu ya. Dan fungsi sebagai alat lunak ma'rifat dan menjadi cermin yang memantulkan daripada tajalli, makna-makna daripada kegaiban. Nah, ini kalau misalkan kita yang ini sudah sedikit ngaji roso ini ya. Jadi kasab itu sendiri ketika menghadapi daripada kegaiban saking Gusti Allah niku, bagaimana kita menyikapinya itu, Gus? Alhamdulillahirabbil alamin. Mukasafah atau karomah. Sesungguhnya mukasafah dan karomah itu tak ubahnya ya alam nyata ini loh. Maknanya selama ini kan kita terhijab oleh makhluk. Kita tidak bisa menerobos siapa di balik makhluk itu. Seumpama dengan banyak zikir jahar atau zikir sirri yang ku perbanyak untuk menzikirkannya sehingga aku dapat mukasafah atau karomah atau kesaktian. Ya tidak. Ya. Karena dengan zikir yang banyak itulah khodamnya keluar menunjukkan mukasyafa atau karomah itu. Yang mana dengan mukasyafa atau karomah kadang kita bisa tahu isi hati orang lain. Yang mana orang lain tidak tahu isi hati kita, ya kan? Kita tahu besok ada apa, kejadian apa, itulah mukasyafa atau karomah, iya kan? Ya. Contoh. Seumpama aku tidak mengenal Allah, yang ku kenal di dalam hatiku, aku yang banyak zikir, aku yang banyak mengingat Allah. Akan tetapi ketika mukasyafa terjadi, karomah terjadi, kesaktian terjadi, ini hanya milikku karena zikir-zikirku. Tambah bahaya apa tambah enak mukasyafa karomah itu? Bahaya. Kata orang awam, makrifat harus punya karomah atau punya mukasyafa, punya kesaktian. Kalau tidak sakti, bukan makrifat namanya. Kebanyakan orang kan begitu penilaiannya, ya kan? Iya. Nah, maknanya makrifatullah itu apa sih? Kita harus melepaskan makrifat diri kita. Kalau kita masih merasa makrifat, yo jauh, ya kan? Jauh, karena manusianya yang merasa makrifat, sedang Allahnya ora bisa apa-apa, menungsoni sing sakti, ya kan? Manusianya yang merasa bisa apa-apa masih jauh dengan manusianya yang merasa makrifat, dengan manusianya yang merasa mengenal Allah, dengan manusianya yang merasa bisa ingat Allah, maka selamanya manusianya disiksa apa? Diberi kenikmatan. Terus terus gini lagi, Gus. Kalaukah memang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita itu seperti kasaf atau karomah gitu ya. Itu ada nggak seperti disiplin ilmunya untuk kita? Ya namanya kita andai kata. Seandaikan Allah itu memberikan kepada kita. Kan kalau yang saya baca seperti di kitab Ihya Ulumuddin itu, salah satu yang terpenting dalam ma'rifat itu untuk menjaga satu kesucian hati dan jiwanya, kan gitu ya. Kesucian hati dan kesucian daripada jiwanya. Artinya kalau disampaikan itu kan seperti yang dijabarkan Gus Urip tadi, bahwa kita untuk selalu berbuat baik lah ya. Nah, saat itu umpama ini mah contoh aja. Mana tahu pada saat kita ngomong-ngomong begini, Allah berikan kita itu gitu, misal kekasafan atau diberikan karomah berupa apa. Itu ada disiplin ilmunya nggak itu, Gus? Seperti apa gitu? Biar untuk nambah-nambah, mana tahu kan dalam perjalanan hidup kan. Iya. Siapa tahu kita dikasih itu. Pada intinya yang bisa
mengecek itu semua hanyalah diri kita sendiri. Dengan kita mendapatkan mukasyafah atau dengan kita mendapatkan karomah, masih diakuikah di dalam hati kita bahwa kasab ini milikku, bahwa karomah ini milikku, ataukah kasab dan karomah ini bukan milikku, hanya milik Allah. Hanya diri kita yang bisa menilai itu, Kang Mas. Jadi bila masih kita akui kasab ini milik manusiaku, karomah ini milik manusiaku, buat apa kita berkasab dan berkaromah? Sementara itu hanya membuat kita beban saja. Iya enggak, Kang Mas? Nah, maka itu kan gini, Gus. Makanya dari kalimat tadi, Gus, tadi, kalau Allah itu kasih ke kita, nah itu kalau kita, kan kita nggak harus juga berpasrah kepada Allah. Betul. Ya walaupun kita, tapi upaya-upaya misalkan ada nggak secara teoritisnya kita untuk dalam rangka mendapatkan itu, apa yang harus kita lakukan, kan gitu. Ya. Monggo, Gus. Kalau itu dengan daya upaya kita untuk mencari kasab dan karomah, bahaya. Bukan maksud itu, dengan daya upaya kita. Kalau dikasih Allah, maksud kula ngeten, kita tidak meminta itu. Tetapi tetapi yang saya contohkan tadi, ketika kita di perjalanan diberi itu, nah ada nggak disiplin ilmunya untuk bagaimana untuk melaksanakannya, tahapannya seperti apa? Kan itu kita tanpa kita minta ya misalkan. Nah kita dapat. Nah itu. Ketika kita dikasih kasab dan karomah oleh Allah, ya bagaimana mungkin kita bisa mengatur itu semua? Wong semuanya hanya milik Allah, ya kan? Itulah disiplin ilmunya. Bila Allah yang punya, ngapain lagi kita yang merasa punya kasab dan karomah, sedangkan kita hanya diperankan Tuhannya saja. Meskipun kita kelihatan sakti, kata orang, ya biarlah, ini kan saktinya Allah. Yang penting kan begitu dalam hati kita, ya kan? Ketika kita berkasab bisa tahu apapun, ini pun juga taunya Allah. Pokoknya hati kita selalu dan selalu pasrah diri kepada Allah bahwa semuanya hanya miliknya Allah. Itu aja disiplinnya, ya kan? Berarti nggak ada disiplin ilmu, misalkan ada wiridnya, zikirnya, atau seperti apa gitu kan? Kalau masih ada wiridnya, ada zikirnya kan berarti kan masih pencarian, Kang Mas. Jadi terus udah dapat tuh untuk dalam rangka menjaganya atau dan seterusnya itu. Upaya kita itu seperti apa gitu maksudnya? Katanya manusia la haula wala quwata illa billah, ya biarkan yang menjaga kasab dan karomah, ya yang memiliki kasab dan karomah itu sendiri. Kita tidak bisa jaga, ya kan Kang Mas? Iya, betul. Diri kita sendiri saja kita tidak bisa jaga, apalagi ilmunya Allah. Bila itu ilmunya Allah loh ya, lain bagi orang-orang yang mengaku-akui bahwa ilmu ini ilmuku, manusianya akan dipaksa untuk menjaga itu. Payah, manusia berpayah-payah diri dengan ilmu-ilmunya, ya kan Kang Mas? Jadi sepurane niki nggih, sepurane nggih Gus, ini cuman apa namanya? Kan yang terjadi sekarang ini kan kadang-kadang ketika ada ihwal hal yang sedemikian, yang saya harap itu begini Gus, cara merawatnya, cara untuk kita, artinya kita berlindung kepada Allah ya, merawat itu. Biasa kan dapat. Nah ini takutnya salah guna Gus. Ya. Engko udu'e kita untuk siar dan dakwah. Izin dulu malah. Assalamualaikum. Iya Kang Wardi. Waalaikumsalam. Nggih. Iya Kang Wardi. Saya lanjut. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti ketika diberikan kebisaan oleh Allah, ujung-ujungnya lali karo Gusti Allah malah dadi dukun piye. Nah, itulah kebanyakan kalau ilmu merasa manusianya yang berilmu. Kalau kasab manusianya merasa berkasab. Kalau karomah manusianya yang merasa memiliki karomah. Itu akibatnya.
Jadi itu yang ya saya maksud. syaratnya disiplinnya ya tetap bertuhan, masuk Islam agamanya Allah apa, pasrahkan semuanya, jangankan kasaf atau karomah, badan dan hidup saja ndak punya, ngapain kita jaga-jaga yang bukan milik kita, ya tidak akan masuk. Nah itu yang Biar saya maksud. Allah yang jaga itu semua. Nah begitu. Jadi memang kalau kita pandang dari sudut ketuhanan, manusia ndak ada yang salah, Kang Mas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.